Kalau dulu-dulu ya seperti eksplorasi gaib, terus tempat-tempat yang mengandung hal mistik itu eh, ya inisiatif sendirilah seperti itu, karena di satu sisi saya melakukan eksplorasi gaib itu karena merasa penasaran. Sebenarnya itu penasaran, ingin tahu benar nggak sih apa yang sejauh ini kita lihat di banyak konten ya. Kalau mundur ke belakangnya lagi, sebelum dilarang, itu di banyak tayangan TV yang mengeksplorasi tentang dunia gaib, sampai ada yang namanya pemburu hantu apa, kan banyak tuh ya, dunia lain. Nah, berawal dari situ uh, saya mencoba untuk mengeksplorasi, mencari tempat-tempat yang banyak diyakini orang itu memiliki hal-hal mistis, memiliki suatu keadaan yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran seseorang begitu ya, terkait hal gaib gitu. Bahkan di tingkat agak parahnya itu, orang kadang mempercayai satu tempat itu uh, dapat menimbulkan akibat. Nah, pertanyaannya selain apakah betul di tempat itu ada makhluk astral, ada makhluk gaib yang mengganggu di situ. Pertanyaannya itu, apakah bisa makhluk gaib itu mencelakai atau menciderai seseorang gitu. Sedangkan beberapa pandangan itu mengatakan eh, bangsa jin itu tidak bisa menciderai seseorang, tidak bisa melukai. Artinya secara wujud dia terhadap seorang manusia ini dapat bertindak kasar. Namun mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada banyak hal yang berkaitan dengan apa yang dialami seseorang ya secara medis. Namun ternyata di dunia medis itu sendiri tidak bisa dideteksi, sehingga eh, sehingga nalar terkadang tidak bisa menerimanya. Nah, makanya dari itu, inilah yang mau tidak mau harus kita percaya juga, bahwasannya jin itu dapat melukai atau menciderai seseorang. Nah, artinya begini kawan. Sebenarnya pembahasan terkait hal ini itu sebenarnya sudah pernah saya ulas ya beberapa waktu lalu. Bahkan saya mengutip banyak eh, dalil, terutama hadis dan Al-Quran. Itu memang sebenarnya jin itu bisa bersikap seperti manusia, berlaku seperti manusia, bertindak seperti manusia dalam hal usil, itu seperti melukai, menciderai seseorang, itu bisa membuat sakit seseorang, itu bisa. Makanya inilah yang disebut dengan sihir. Nah, dari mana bisanya? Dari mana mereka mendapatkan sihir ini? Ya tidak ada lain karena melalui perantara seseorang. Jadi kalau ada perantara seseorang, katakanlah dukun. Nah, artinya dia ini kan perantara daripada ilmu sihir yang dilakukan oleh jin, sehingga dapat melukai seseorang. Nah, kemudian kenapa saya mengeksplorasi tempat itu? Ini cerita pengalaman ya. Jadi iseng-iseng ngevlog lah. Mengeksplorasi tempat uh, gaib, padahal uh, kalau secara kasat mata ya, ini hasil pembuktian selama saya mengikuti perjalanan gaib, maksudnya eksplorasi gaib bersama beberapa teman paranormal itu. Ketika di lokasi, tidak banyak hal yang bisa saya rasakan, atau lebih parahnya, tidak banyak hal yang bisa saya lihat. Jadi gini, memang itu sebenarnya tergantung dari sugesti kita ya. Sugesti dari kita, kemudian mental kita sendiri.
ketika berada di lokasi yang menyeramkan seperti itu memang jika mental seseorang atau sugestinya ini lemah, dia tentu akan merasakan ketakutan di situ, merasakan sesuatu yang membuatnya merinding. Dan ya itu saya akui juga terjadi kepada saya. Saya kalau sendirian berada di tempat seperti itu jelas merinding, jelas merasakan hal-hal yang tidak bagus gitu, yang membuat saya tidak nyaman. Artinya, jadi maksudnya bagaimana? Tempat gaib atau tempat yang dikatakan angker, tempat yang dikatakan seram, itu memang dihuni oleh makhluk astral. Jadi tidak menutup kemungkinan, karena ada satu hadis juga yang mengatakan bahwasannya jin itu menempati tempat-tempat kotor, tempat-tempat kosong, tempat-tempat yang manusia itu tidak menggunakannya atau jarang digunakan oleh manusia. Dan ketika tidak digunakan oleh manusia, manusia ini sendiri tidak berdoa untuk memagari tempat itu, sehingga jin menempati tempat itu sebagai rumahnya. Nah, kenapa saya sangat penasaran dengan dunia gaib seperti ini? Jujur saja, buruan saya itu saya ingin dapat melihat secara langsung, itu satu. Kedua, benar nggak dengan apa yang banyak disampaikan oleh para pelaku mistis, ya, para pemburu mistis, apakah sama seperti yang saya dapati di tempat itu? Jadi terkadang saya mendatangi satu tempat itu sebenarnya jauh hari pernah dieksplorasi oleh seseorang yang kemudian dikatakan begini, begitu. Namun ketika saya berada di sana, itu ya jauh berbeda sebenarnya dengan apa yang dikatakan, ada ininya, ada itunya, ada ininya, ada itunya. Hanya saja paling yang paling parah saya rasakan itu hanya rasa khawatir saja, rasa cemas, rasa takut, hanya itu saja. Merinding iya, karena ada satu keterangan juga bahwasanya jin itu keberadaannya akan bisa dirasakan apabila seseorang itu merasakan cemas, merasakan takut di tempat yang angker tadi itu. Jadi, nah, kalau seseorang merasakan seperti itu artinya memang ada begitu banyak makhluk astral di sana. Namun tidak seperti yang banyak disampaikan oleh para explorer. Ya, itulah. Hanya rasa penasaran saja. Ya, kedua memang seru sih untuk bermain hal mistis. Seru karena itu juga memacu adrenalin juga, terus mengobati rasa penasaran, menguji mental, kemudian eksplorasi gaib itu bagi saya itu tidak terlalu banyak tanggung jawab yang harus kita pertaruhkan. Maksudnya apa? Nah, misalkan kita bikin explore satu tempat yang kosong gitu, satu tempat yang dikatakan orang itu angker. Nah, kita mengatakan di situ, oh kita melihat jin, rupanya seperti kuda misal. Ya kita apa? Terus kemudian ternyata ada kelompok lain, misalkan ada kelompok lain yang juga mengeksplorasi tempat yang sama dengan kita di lain hari. Nah, kemudian dia mengatakan di sini ada jin tapi bukan rupanya berbeda lagi yang dia lihat. Rupanya berbeda lagi. Yang dia lihat bukan kuda, tapi jerapah, misalkan begitu. Nah, pertanggungjawabannya di mana? Ya nggak ada yang dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita sama-sama menilai keberadaan makhluk astral itu. Nah, tidak ada yang merasa tercemari namanya. Kalau jin yang merasa dirugikan, merasa namanya dicemarkan, dia mau memperkarakan kemana? Kan gitu. Nah, jadi hanya saja
uh, parahnya itu nanti kalau kita hasil dari eksplorasi itu kita sampaikan kepada publik itu seolah-olah begitu sangat meyakinkan. Nah, makanya apa ya? Inilah yang kerap menjadi pembodohan kalau menurut saya. Makanya saya hentikan eksplorasi semacam itu karena tidak ada identifikasi yang nyata, tidak ada identifikasi yang jelas, tidak ada pembuktian yang nyata di sana, karena hal itu juga berkaitan dengan yang namanya perkara gaib, ya artinya gaib, tidak ada apa-apa gitu. Sehingga sehingga tidak ada pembuktian secara identifikasinya, secara apa ya, secara realnya itu nggak ada. Jadi pertanggungjawabannya itu ya kita menjadi membodohi orang jadi percaya dengan omongan kita bahwasanya di tempat ini ada ini itu, padahal belum tentu juga loh, belum tentu. karena karena seperti yang pernah saya sampaikan dalam ulasan saya juga, bahwasanya jin itu mempunyai dunianya sendiri, mempunyai kelompoknya sendiri, mempunyai sifatnya sendiri, yang artinya dia ini tidak akan berinteraksi dengan manusia kecuali kalau tidak ada ketersinggungan. Beda lagi dengan iblis, beda lagi dengan setan. Iblis dan setan itu sampai kiamat mereka tidak akan berhenti untuk mencoba mengganggu manusia, mengusik manusia, sampai manusia itu benar-benar mengikuti dia. Tapi kalau jin ini adalah cakupan dari itu semua, cakupan daripada iblis, daripada setan. Makanya ada yang dikatakan ada jin muslim, ada jin kafir. Nah, tergantung gitu. Namun kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya jika dengan jin itu tidak akan ada interaksi kalau tidak ada saling bersinggungan. Jadi seperti itu. Ya, kecuali iblis, setan itu baru. Mereka sebisa mungkin berinteraksi dengan manusia, tujuannya satu, untuk menyesatkan manusia. Itu. Jadi itu teman-teman ya, kenapa saya membuat eksplorasi gaib, padahal saya ini katakanlah orang yang sangat meyakini logika, orang yang sangat berpegang teguh dengan logika, ya logis gitu. Artinya sekalipun saya mengeksplor gaib pun ya harus logis eksplorasinya gitu. Jangan hal-hal yang tidak masuk akal, apa ya, kecuali kalau kebutuhan entertain lah, itu umum lah, wajar kayak gitu ya. Bahkan sampai ada yang nekat berperan jadi kuntilanak, berperan jadi pocong, seakan-akan itu sungguhan padahal bukan ya. Nah, makanya kita harus pintar-pintar juga sebagai pemirsa gitu, harus bisa membedakan mana yang hanya untuk kebutuhan entertain, kebutuhan syuting, kebutuhan konten, harus bisa membedakan, dan mana yang untuk kebutuhan benar-benar sebagai pembuktian, kebutuhan untuk informasi, kebutuhan untuk edukasi, itu harus kita bisa bedakan.